Aduh, 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 aduh. Motor listrik, Bang. Jakarta kembali tenggelam. Sejak awal pekan, hujan deras mengguyur tanpa henti. Air yang semula hanya menggenang di jalan, kini menelan rumah, menutup jalan, dan memaksa ribuan warga meninggalkan tempat tinggal mereka. Banjir besar kali ini menjadi salah satu yang terparah di tahun 2025. Pertanyaannya, mengapa bencana yang sama terus terulang di ibu kota Indonesia? Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat, lebih dari 23 kelurahan di 5 wilayah kota terendam banjir. Ketinggian air bervariasi, dari 30 hingga 120 cm, bahkan di beberapa titik mencapai dada orang dewasa. Jakarta Timur menjadi wilayah yang paling parah. Air datang dari arah Sungai Cakung dan Cipinang yang meluap sejak dini hari. Di Jakarta Utara, air pasang laut memperparah keadaan. Rop menahan aliran sungai menuju laut, membuat genangan tak kunjung surut. Sementara di pusat kota, air menggenangi sejumlah ruas jalan protokol, membuat arus lalu lintas lumpuh total. Bagi warga Jakarta, ini bukan peristiwa baru. Tapi rasa lelah tetap terasa setiap kali air naik. Seorang warga di kawasan Cawang mengatakan, air datang jam 4 pagi, kami kira sebentar. Tapi terus naik, masuk rumah, dan kami harus ngungsi ke posko. Hujan deras di hulu membuat Sungai Ciliwung tak mampu menampung debit air. Dalam waktu beberapa jam, permukiman padat di bantaran sungai langsung tergenang. BMKG menjelaskan, curah hujan di wilayah Jabodetabek kali ini mencapai lebih dari 200 mm per hari, sebuah angka ekstrim yang jarang terjadi. Namun, banjir bukan semata soal hujan. Permukaan tanah Jakarta yang terus menurun akibat pengambilan air tanah membuat sebagian wilayah kota kini berada di bawah permukaan laut. Selain itu, banyak daerah resapan air berubah menjadi beton dan aspal. Ketika hujan datang, air kehilangan tempat untuk meresap. Sungai-sungai yang menyempit, saluran air yang tersumbat, dan rob dari laut utara menjadi kombinasi sempurna dari sebuah bencana yang tak terhindarkan. Sedikitnya 18.000 jiwa terdampak langsung oleh banjir ini. Lebih dari 4.000 warga harus mengungsi ke pos darurat yang didirikan pemerintah di gedung sekolah dan balai warga. Sebagian besar dari mereka kehilangan perabot rumah, pakaian, dan dokumen penting. Aktivitas ekonomi lumpuh, warung-warung tutup, perkantoran sepi, dan transportasi umum terganggu. PLN memadamkan ratusan gardu listrik demi keselamatan, membuat sebagian wilayah gelap gulita di malam hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurunkan ratusan personel gabungan untuk membantu warga terdampak. Lebih dari 260 pompa stasioner dan 60 pompa mobile dioperasikan untuk mempercepat surutnya air. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyebut banjir kali ini sebagai peringatan keras agar semua pihak mempercepat proyek penanganan banjir. Normalisasi sungai, pembangunan tanggul pantai raksasa, dan pembuatan sumur resapan masih menjadi prioritas jangka panjang. Namun, upaya besar itu tidak akan berarti jika perilaku manusia tak ikut berubah. Di tengah bencana, semangat gotong royong warga Jakarta kembali terlihat. Komunitas dan relawan bahu-membahu menyalurkan bantuan makanan, selimut, dan air bersih. Beberapa warga bahkan bergantian menjaga saluran air agar tidak tersumbat sampah. Bagi mereka, banjir mungkin datang setiap tahun. Namun setiap kali air surut, ada harapan baru yang tumbuh. Harapan agar kota ini suatu hari tak lagi dikenal sebagai langganan banjir, melainkan sebagai kota yang belajar dari kesalahannya sendiri. Jakarta masih berjuang melawan air, alam, dan dirinya sendiri. Banjir kali ini adalah cermin dari persoalan lama yang belum terselesaikan. Namun di balik semua itu, ada tekad, ada kebersamaan, dan ada keyakinan bahwa suatu hari, ibu kota ini bisa berdiri tegak meski di bawah hujan.